Mendengarkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita yang terus memelihara dan menjaga kita. Saat ini kita akan melanjutkan pujian kita. Kita bangkit berdiri kembali. Kita nyatakan dalam hidup kita Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Pak. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar. Sekali lagi sama-sama katakan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lagi katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus menyatakan bahwa Allah itu baik dalam hidup kita, dan Yesus kita itu Yesus yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kita yang terus kita jalani. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah persekutuan kita di hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan terus di dalam hidup kita. Soal kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, yang terus menguatkan kita, yang terus memampukan kita untuk terus menjalani setiap kehidupan kita. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau angkat pujiannya berkata, karena salibmu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama nyatakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pun akan pujian dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Kami bersyukur karena Engkau memang pribadi yang luar biasa. Engkau punya rancangan yang begitu besar dari sejak penciptaan sampai Engkau menghadirkan dirimu sebagai anak dan bersedia mati untuk menebus manusia dalam cikal bakal yang kecil tetapi menyangkut dunia. Kami bersyukur Tuhan, inilah anugerah. Berkati kami pada pagi ini Tuhan, dan tolong apa yang disampaikan sehingga semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya bersyukur bahwa kita sudah dengar 2 minggu sebelumnya dari 2 pengkhotbah. Dan kalau saya memikirkan begini, apa yang saya akan sampaikan sebenarnya adalah satu kilas balik ke belakang. Tetapi kita lihat bagaimana sejarah. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena memang sejarah ini adalah kita perlu tahu. Dan tidak banyak orang berkhotbah tentang siapa Melkisedek itu. Siapa dia? Itu sebabnya kita akan sebentar lihat tayangan ini. Tetapi saya akan minta untuk kita baca satu ayat saja dari Mazmur . Mazmur 110 ayat yang ke-4. Bisa tolong ditayangkan kalau mau, boleh. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, kalau Anda baca dalam sejarahnya, yaitu dia adalah pribadi yang ya seperti perjamuan kudus lah, yaitu roti dan anggur. There's only 2. Hanya 2 saja yang dilakukan oleh dia. Tapi kalau kita lihat bangsa Israel ada 6. Itu kan cikal bakal awal. Dan perjanjian baru. Kita kembali lagi apa yang dilakukan oleh Melkisedek. Nah, kenapa saya pikir ini perlu Anda tahu? Kita nggak perlu sekolah teologi ya, tapi kita lihat apa sih rencana Tuhan sebenarnya dari awal sampai kita menikmati di masa kini. Dan saya yakin Dia punya rancangan besar untuk masing-masingan kita. Silakan Pak, bisa diputar, silakan. Nanti kita diskusi sebentar. Kurang lebih ini 15 menit. Melkisedek adalah salah satu karakter paling menarik yang hanya sedikit diceritakan oleh Alkitab. Dia hanya disebutkan dalam 3 kitab dalam Alkitab. Dia diperkenalkan secara singkat dalam Kejadian 14. Dia diperkenalkan melalui Abraham. Tuhan telah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negara dan keluarganya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan berjanji untuk menjadikannya bangsa yang besar, memberkati dia, membuat namanya besar, memberkati mereka yang memberkati dia, dan mengutuk mereka yang mengutuknya. Abraham berusia 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran bersama istrinya Sarah
keponakannya Lot, dalam kekayaan dan jiwa yang telah mereka kumpulkan, dan melakukan perjalanan ke Sikem di Kanaan. Kemudian dia mendirikan kemahnya di sebelah timur Betel. Karena peningkatan jumlah hewan yang besar-besaran baik pada Abraham maupun Lot, pasangan itu memutuskan yang terbaik, yaitu berpisah. Setelah berpisah, Lot pindah ke Sodom. Tidak lama kemudian lokasi Lot membuatnya mendapat masalah. Lot terjebak dalam baku tembak antara 5 raja Kanaan dan 4 raja dari timur. Selama penaklukan mereka atas 5 raja Kanaan, para tentara timur mengambil rampasan dari wilayah itu, termasuk Lot dan keluarganya. Abraham mendengar kabar bahwa Lot telah ditangkap. Jadi dia mengumpulkan 318 orang terlatihnya untuk merebut kembali keponakannya. Bersama mereka, Abraham mengejar bala tentara tersebut sampai ke Hoba di utara Damaskus. Dan sungguh, dia membawa kembali Lot kerabatnya dan barang-barangnya serta wanita dan juga orang lain. Usaha militer Abraham yang berani membebaskan jauh lebih banyak daripada Lot dan keluarganya. Disinilah Abraham bertemu Melkisedek, Raja Salem dan seorang imam bagi Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat 18 hingga 20. Melkisedek berarti Raja Kebenaran, dan Salem berarti damai. Kota Yerusalem contohnya berarti kota perdamaian. Hasilnya, orang ini juga dikenal sebagai Raja Perdamaian. Hal yang tidak biasa tentang dia adalah bahwa ia adalah seorang raja dan seorang imam. Raja memerintah atas rakyat, sementara imam melayani sebagai penghubung antara rakyat dan Tuhan. Tidak ada orang Yahudi yang pernah memegang kedua jabatan tersebut. Melkisedek disebutkan dalam Alkitab untuk menjelaskan posisi Yesus kepada para pengikut Kristus. Melkisedek digambarkan dalam Kejadian 14 sebagai Raja Salem yang kemudian menjadi Yerusalem, dan merupakan seorang imam dari Allah yang Maha Tinggi. Abraham mengenal imamat Melkisedek dengan memberikan persepuluhan dari rampasan perangnya. Kejadian 14 ayat 16. Anehnya, kejadian ini terjadi sebelum penetapan garis Harun, bagian dari imamat Lewi yang menjadi perantara antara Allah dan manusia di bawah hukum Mosaik. Melkisedek bukan seorang imam Israel karena bangsa itu belum ada. Abraham belum memiliki anak. Orang Lewi tidak akan menjadi suku imam selama 4 abad. Sang imam raja itu juga mempersembahkan roti dan anggur, di mana keduanya digunakan untuk mengenang Kristus. Inilah sebabnya mengapa penulis Ibrani mengatakan Yesus adalah seorang imam dan raja dalam ordo Melkisedek. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 1 hingga 7. Yesus adalah Raja sejati dan kekal dari kebenaran dan kedamaian, dan Dia adalah Imam Besar Agung yang menjembatani kesenjangan antara Tuhan dan manusia. Melkisedek adalah satu tipe,
figur dari anak Allah. Dalam Mazmur Mesianik, Mazmur 110 ayat 4, Daud berbicara tentang ordo Melkisedek khusus setelah menggambarkan kemenangan dan kemuliaan Mesias. Daud berkata, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Dalam Ibrani 7 ayat 17, penulis Ibrani mengacu pada Kristus dalam kutipan ayat ini. Jadi kitab Kejadian memberikan konteks dari identitas Melkisedek. Mazmur 110 menghubungkan Melkisedek dengan Mesias, dan Ibrani pasal 5, 6, dan 7 menggambarkan supremasi Yesus sebagai imam besar agung, menggunakan peran Melkisedek sebagai ilustrasi imamat dan kedudukan Raja Yesus. Ibrani 7 ayat 1 hingga 28. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dan suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya.
Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Melkisedek muncul dalam sejarah tanpa catatan silsilah atau garis leluhur. Tidak ada catatan kelahirannya dan tidak ada catatan kematiannya. Intinya adalah bahwa Melkisedek tampaknya melampaui keberadaan duniawi. Ini membuatnya menjadi seragam Kristus yang benar-benar melampaui keberadaan duniawi sebagai imam raja abadi tanpa pendahulu atau penerus di jabatan tingginya. Salah satu implikasi dari imamat Yesus dalam ordo Melkisedek adalah bahwa hukum Musa tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ibrani 7 ayat 11 hingga 12. Yesus bukan saja imam tinggi yang maha penyayang, Ibrani 4 ayat 14 hingga 16, tetapi dia adalah raja juga, Wahyu 19 ayat 16. Yesus secara fisik akan memerintah sebagai raja di Yerusalem, Mazmur 110 ayat 2. Dan kedudukannya sebagai raja akan kekal, 2 Samuel 7 ayat 13. Sama seperti Melkisedek adalah imam dan raja, Yesus juga imam dan raja. Dia adalah perantara abadi antara Allah dan manusia dalam otoritas terakhir sebagai raja yang memerintah, yang segera kembali dan mendirikan kerajaan fisiknya di kota yang sama, tempat Melkisedek berasal, Yerusalem. Intinya Melkisedek adalah prototipe Yesus, raja kebenaran sejati dalam kedamaian. Sebagai putra Allah yang ilahi, ia tidak memiliki akhir. Seperti Melkisedek, Yesus adalah imam sekaligus raja. Peran ganda seperti itu tidak pernah terdengar di Israel, di mana jabatan imam dan raja sengaja dibedakan. Para imam Lewi tidak memerintah dan raja tidak melakukan tugas imamat. Namun demikian, menyerupai anak Allah, Melkisedek adalah ilustrasi perjanjian lama tentang seperti apa Yesus Kristus itu. Yesus memiliki imamat unik yang seperti imamat Melkisedek, membawa berkat dan memperbaharui kekuatan rohani umatnya dengan roti dan anggur persekutuan, sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan rohani. Yesus tidak hanya berbeda dari para imam Lewi karena dia adalah imam dan raja, tetapi dia juga lebih tinggi dari mereka. Bagaimana demikian? Karena dia seorang imam seperti Melkisedek. Penulis menarik perhatian pada fakta bahwa Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Orang Lewi juga mengumpulkan persepuluhan. Mereka menerimanya dari orang Israel, keturunan Abraham. Tetapi tanpa ragu, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sehebat Abraham sebagai bapa Israel, dia lebih rendah dari Melkisedek karena Melkisedek memberkati dia. Abraham mengakui penyerahannya kepada Melkisedek dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan memberinya persepuluhan. Dan perhatikan ini, dia tidak memberi perpuluhan untuk mendapatkan berkat. Dia memberikan persepuluhan karena rasa syukur atas berkat yang dia terima. Nah, semoga apa yang saya sampaikan setidaknya ini merangsang buat kita sendiri untuk melihat bagaimana Allah dari kitab Kejadian 14. Padahal kalau kita lihat baru berapa pasal saja, kalau 1-3 adalah Taman Eden dan terbuangnya manusia.
berarti pasal 4, mulai muncul manusia-manusia yang boleh katakan ya cikal bakal awal lah, Kain Abel, dan seterusnya. Pasal 5 kita tahu bagaimana muncul satu pribadi yang juga hilang juga. Tetapi bagaimana kita bisa lihat rancangan Allah sebenarnya. Jadi kenapa ini saya tayangkan? Karena tantangan kita adalah di era seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian masih mau berjuang seperti masa lalu? Enggak. Gereja sekarang ini udah berbeda. Udah beda. Cara berpikir kita udah beda. Kita masih seperti kayak begini. Padahal di dunia barat udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Pakai online semuanya. Kenapa? Karena berita keselamatan harus diberitakan. Yang kita mau selamatkan siapa? Itu sebabnya apa tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan? Ayo kita pikirkan sungguh-sungguh. Ya kan? Yang kedua, sekolah teologi sekarang ini hampir semuanya boleh katakan sedang menurun. Benar loh. Sejujurnya. Kita masih berharap pada orang yang memberi persembahan. Pertanyaannya adalah, memang betul kita masih menantikan persembahan. Pertanyaannya, berapa banyak yang kita bisa bersedia berkorban bagi Tuhan? Betul tidak? Berani tidak kita berkorban? Kalau kita hitung waktu, ini cepat sekali waktunya, nggak bisa main-main. Nah itu sebabnya saya hanya ingin mengajak Anda pada pagi ini untuk membaca dari Ibrani pasal yang ke-12. Kalau tadi kan kita baca Ibrani yang dari ini ya. Ibrani pasal 12. Ini ayat yang saya senang nih. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi. Anda bisa baca tadi Ibrani 7, Samuel Kesirik, dan seterusnya. Pasal 12. Maaf karena Alkitab saya baru jadi susah dibukanya. Ya. Ayat 10. 10. 11. Tapi ayat bacaan kita sebenarnya 12 dan 13. Bisa ditayangkan? Pasal 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar. Dan berpikir Allah itu kejam. No, that's not. Bukankah kita setiap kali kita dibentuk dengan cara apa yang Tuhan mau, menjadikan kita sesuai apa yang Dia mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kan? Jadi, makanya kalau saya mundur ke belakang sedikit, saya hanya bisa lihat bagaimana Tuhan melatih saya dengan cara Tuhan, tetapi bersediakah saya membayar harganya? Berani nggak? Berani nggak? Ya. Sampai mertua saya sendiri datang ke Palembang tuh nangis. Pahit. Kenapa? Persembahan yang buat kami tiba-tiba hanya 10.000.
Uang sekolah anak lebih dari itu. Saya bilang, nggak usah dikirim. Biar aja, kami belajar. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jadi buat saya itu latihan. Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. What's the meaning of ganjaran? Jangan berpikir negatif. Jangan berpikir negatif. Ganjaran adalah sebuah pelatihan buat kita. Apa yang Tuhan mau. Karena setiap kita dibentuk dengan cara Tuhan. Masing-masing kita beda-beda loh. Makanya saya nggak tertarik sama teman yang punya kehebatan begini, gak kehebatan begini. Saya nggak mau ikut-ikutan saya. Kenapa? Saya tunduk sama dia aja. Apa yang dia mau, selesai. Saya nggak mau frustrasi, kenapa? Iri hati, oh sini punya ini, sini, gue nggak mikirin itu mah buat lu aja. Gue mah lain. Apa yang Tuhan mau pimpin gue, ya itu dia akan berikan buat gue. Ya enough buat saya. Ya nggak? Jadi, nih saya mau bilang, waktu kita masih muda, kita mau bangun rumah bertingkat-tingkat. Cuma gue mau tanya, kalau kamu sudah seusia seperti saya, lu mau naik tangga tinggi? Bisa? Nggak bisa. Kalau punya duit pakai lift ya boleh lah. Tapi pakai lift lu jalan situ dikunci. Ya nggak? Naik. Udah gitu rata. Mau keluar, masuk lagi, turun lagi. Apa enak hidup kayak begitu? Enak tuh rumah juga kalau rata. Betul nggak? Dari depan sampai belakang sama. Nantilah ngerasain lah. Tetapi duka cita, ayat yang 11. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang dilatih olehnya. Tuh. Jadi kalau menurut saya sih nikmati saja. Ya enggak? Nikmati saja. The blessing came from him. Berkat itu datangnya dari dia. Benar loh. Datangnya dari dia, bukan dari siapa-siapa. Jadi kalau menurut saya Anda harus sukacita aja lah. Itu sebabnya ayat berikutnya, ini ayat yang saya senang. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini lutut saya goyah nih. Kenapa? Karena stroke. Ya, bukan karena ini, karena stroke. Jadi ya jalan di rumah juga ya nikmati aja lah. Karena saya bilang terima kasih Tuhan, saya pegang kaki saya, terima kasih Tuhan, saya bisa jalan sampai di sini. Ya, kalau saya keluar, ya kan, naik angkot, tempat persekutuan di kantor, ya, jam 11, setengah 12, saya turun pulang. Ya, setelah ngobrol 2 pagi dan seterusnya, lihat apa yang akan dipikirkan bersama, kita doakan pokok-pokok doa apa yang mau lakukan. Ya, yang saya lakukan. 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelosok
tetapi menjadi sembuh. Tiap hari saya doa, saya pegang kaki saya. Kalau Anda kan gak punya masalah dengan kaki. Tapi izinkan Tuhan. What the meaning? If you food, kalau engkau mengalami hal seperti, pertanyaannya, apakah engkau masih bersedia melangkah terus? Kalian sejujurnya, saya naik kendaraan umum keluar dari rumah. Sudah tahu supir-supir yang sudah usia, mereka cerita tentang siapa? Pahit. Saya mau turun mau bayar? Nggak usah Pak. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Padahal Yani sudah kasih uang buat saya. Saya ambil uang. Ya. 10.000 tukar 2, 5.000. Nggak usah Pak, nggak usah bayar. Ada guru malah, kepala sekolah malah. Nggak usah. Saya tahu cerita tentang pahit. Oh Bapak tuh menantunya ya, saya bilang iya. Wah beliau itu hebat. Padahal dia udah meninggal udah lama itu. Kenapa? Karena pahit waktu datang ke Cihanjuang. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Ternyata jangan lupa. Orang mengenang kita itu, atau mengenang sesuatu, itu dalam sejarah yang sebelumnya. Makanya saya berkata begini. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Kenapa saya pakai ini? Ayo, nanti Anda bisa ambil kopinya, ya kan? Ulang, bisa dengar lagi, lihat dengar lagi. Anda bisa lihat rencana Tuhan itu hebat, betul hebat. Betul hebat. Betul hebat. Untuk dunia. Yang kita nikmati sekarang, sudah diselesaikan. Karena roti dan anggur, Yesus yang bayar untuk Anda dan saya. Padahal ini kan perjanjian lama. Betul nggak? Inilah kilas balik. Kenapa saya pikir setelah saya temukan ini, saya pikir saya putar aja deh. Supaya kalian bisa menikmatilah. Lihat sejarah. Berarti dari titik 0 sampai pasal 3 manusia jatuh. Allah tidak berhenti. Punya rancangan yang besar untuk manusia. Nah pertanyaannya adalah bagaimana menuju masa akhir. Wah ini. Saya kalau lihat dari YouTube tentang masa akhir. Wah ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Ya enggak? Tapi nantilah. Ya enggak? Kita belum ada di masa akhir. Menjelang. Tapi belum masuk. Makanya kita berdoa, minta belas kasih Tuhan. Dan saya yakin, sebagai anak-anaknya, Anda tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Izinkan dia bekerja dengan cara dia. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Saud berdoa deh. Terima kasih buat Pak Pendeta Yopi yang telah wak kita dalam
firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati di dalam pelayanan di mana saja yang akan diberitakan untuk kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati Bapak di hari-hari ke depannya. Tuhan juga yang pelihara dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Puji Tuhan, di saat ini kita akan memberikan korban persembahan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Nanti Kak Indri yang bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal di dalam kerajaan sorga, saat ini kami sungguh bersyukur untuk segala apapun yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, dan pada saat ini kami bersyukur untuk ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, bahkan terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, iman percaya kami kepadamu Tuhan semakin teguh, dan kami boleh semakin belajar Tuhan untuk tetap terus memandang Engkau, dan tetap terus Tuhan mempercayai Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami. Memberkati juga hamba-Mu Pendeta Yopi, gembala kami di tempat ini yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hadir dalam setiap kehidupan hamba-Mu, Engkau Allah yang memberkati kehidupan hamba-Mu dan keluarganya Tuhan, dimanapun berada dan dimanapun Tuhan Engkau tempatkan Tuhan Pendeta Yopi Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan dan menjadi berkat, sehingga banyak orang yang diberkati juga lewat setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur Tuhan kepadamu. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh memberkati gereja kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan puja berkata Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang memerlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, Tuhan. Dan Yesus memberkati persembahan kita. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta jemaat. Yang bertugas saya persilakan. Kita akan lihat warta kita minggu ini, Minggu 8 Mei 2022. Oh, di situ belum muncul ya. Oke. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Persembahan yang boleh terkumpul totalnya adalah 795.000 ya, ada perpuluhan dan persembahan. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi yang akan mentransfer ya ke rekening gereja, ini sudah tertera di sini ya, OCBC NESP. Oke, lanjut. Wow. Happy birthday ya buat 1 Mei Pak Hadi, kemudian tanggal 10 Mei Adik Kaleka Kaumaka Yemi Madu, namanya lumayan susah ya di ininya ya, di apa namanya dibacanya. Oke, dan tanggal 12 Mei Bapak Milo Simangunsong. Nah, 16 Mei. Waduh, ini masih kurus nih ya.
Oke, masih muda sekali Bapak Saud Sihombing tanggal 16 Mei dan Ibu Mei tanggal 23 Mei. Banyak sekali ya bulan Mei. Kemudian Yudi, 14 Mei. Oke, dan Daniel Raya Ginting. Arya ya. Beda rambut panjang dan rambut pendek. Tampil beda semua ya. Oke, ini di bulan Mei. Kita akan berdoa untuk rekan-rekan ini, bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan ya. Kita tunggu saja tanggal mainnya ya. Setiap tanggal kayaknya banyak nih di bulan Mei. Oke, lanjut. Ini ibadah pelayanan kita untuk minggu depan tanggal 15 Mei. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang boleh bertugas untuk minggu depan kiranya boleh mempersiapkan. Khotbah Pendeta Yopi Ratu masih dapat kita nikmati di Radio Sevi 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 7 pagi. Kemudian ini beberapa pokok doa kita ya. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Kita berdoa juga untuk Kota Bandung. Terus kita doakan ya kondisi, semoga setelah libur Lebaran ini tidak ada lagi kenaikan kondisi kesehatan gitu ya. Cuman kemarin kan beritanya ada lagi kasus baru lagi yang hepatitis ya buat anak dan semuanya. Wah, itu berita-berita yang mungkin akan membuat banyak orang khawatir, tapi kita terus berserah kepada Tuhan. Kemudian kita akan terus doakan juga untuk Pendeta Nelson dengan pelayanannya, pergumulan jemaat dan juga pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Michael dan Ibu Lili, kesehatan Pak Budan. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan. Oke. Oke, mau lagi. Sampai berapa kali Ibu kemo? 6 paket. Itu perjuangan kita juga harus benar-benar mendukung ya. Karena saya ingat juga waktu adik saya itu nggak mudah banget gitu ya, sampai dia bilang, aduh kalaupun sampai amit-amit muncul lagi, saya nggak mau kemo lagi gitu ya. Tapi Tuhan kasih mukjizatnya luar biasa dan tentu juga akan terjadi buat Pak Pudan ya. Dan kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Tiur dan juga untuk Ibu Rosi ya, kandungan yang mereka sedang jalani saat ini. Kita akan satu di dalam doa. Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami mau minta kepada Engkau, dan kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang begitu baik, begitu sabar, begitu setia untuk mendengarkan setiap keluhan kami, untuk mendengarkan setiap permohonan doa kami. Ada banyak hal yang kadang-kadang kami tidak dapat mengucapkannya Tuhan, karena kami tidak tahu bagaimana kami harus mengucapkannya. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir melihat pikiran dan hati kami. Dan saat ini juga kami mau terus membawa setiap pokok doa kami kepada Tuhan. Untuk bangsa ini kami serahkan di dalam kasih setia Engkau. Tuhan, ada begitu banyak pergolakan, ada begitu banyak politik-politik yang terjadi, ada begitu banyak persaingan dan kompetisi di antara para pejabat kami. Tetapi kami mau terus menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Engkau, karena kami sangat percaya bahwa Engkau pun mengasihi bangsa ini, dan kami percaya bahwa Engkau yang mengizinkan para pemimpin ini boleh duduk di dalam pemerintahan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga ketika mereka mau memutuskan program-program yang dikerjakan, segala sesuatu yang harus diputuskan, kiranya mereka tetap melihat bahwa mereka harus mengerjakannya dengan baik, karena ada tanggung jawab yang harus mereka berikan kepada Tuhan. Bapak, kami terus menyerahkan kondisi bangsa kami juga ke dalam tangan Tuhan, perekonomian bangsa kami ke dalam tangan Engkau. Ada begitu banyak harga-harga yang naik, dan seringkali ini tentu menyusahkan bagi masyarakat. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mencukupkan. Kami percaya bahwa kami akan terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin kami ada dalam masa-masa yang juga kami mengalami kesulitan, tetapi kami bersyukur karena di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami boleh tetap bertahan karena ada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan bagi bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong.
kami terus meminta, memohon kiranya setiap virus-virus yang ada, penyakit-penyakit yang kami tidak ketahui ataupun banyak hal yang mengganggu Tuhan, dengan berita-berita yang seringkali mungkin membuat banyak di antara kami dan masyarakat Indonesia menjadi khawatir dan bahkan tidak bisa mengerjakan apa-apa karena ketakutan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau Allah yang mampu untuk memulihkan, Engkau Allah yang mampu untuk membersihkan setiap hal-hal yang berkaitan dengan virus-virus yang ada. Kalaupun semua hal yang boleh kami dengar, berita-berita yang ada karena kepentingan beberapa pihak, mari Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong supaya ini juga bisa dibereskan. Kami hanya mau menyerahkan bangsa dan negara kami, masyarakat kami, kesehatan, perekonomian bangsa ini juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak, untuk para hamba Tuhan yang terus memiliki semangat untuk melayani, kami terus menyerahkan di dalam pendampingan Engkau. Begitu juga untuk Pendeta Nelson yang boleh begitu semangat melayani, menyampaikan berita Injil ke Kuningan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan juga yang mendampingi dia sehingga setiap kata-kata yang dikeluarkan, setiap firman yang disampaikan itu boleh membuat banyak orang melihat bahwa Tuhan, Engkau Allah yang benar, dan mereka boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan kiranya boleh hadir bagi Pendeta Nelson. Terima kasih untuk keluarga juga yang mendukung pelayanan ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Tuhan, untuk bulan Mei ini begitu banyak rekan-rekan kami yang akan menikmati berulang tahun kebaikan Tuhan boleh dinyatakan, sukacita dan bahagia boleh mereka nikmati. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga di dalam hari-hari mereka, di dalam sukacita mereka, menikmati kebahagiaan mereka di hari ulang tahun mereka, kiranya mereka boleh tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan pergumulan jemaat juga ke dalam tangan Engkau. Ketika kami tahu bahwa Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan kami mau bersyukur dan kami percaya bahwa tidak ada satupun yang kebetulan yang boleh jemaat alami dan kami alami. Kalau Tuhan mengizinkan kami mengalami pergumulan, maka kami tahu bahwa kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Kami akan cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan berdiri atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Menyerahkan Michael, menyerahkan Ibu Lili, dan menyerahkan juga Pak Pudan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kemo kemarin sudah satu kemo boleh dilalui, tentu tidak mudah, dan kami percaya bahwa kemo-kemo yang akan dilalui meskipun tentu berat, tetapi kiranya dukungan dari keluarga, kiranya kasih sayang yang boleh dia lihat, perhatian, itu boleh terus menguatkan dia, tetapi terlebih Pak Pudan boleh terus melihat bahwa Tuhan hadir bagi dia. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya Tuhan mampu mengerjakan perkara-perkara yang besar, dan kami mau perkara itu pun terjadi atas kesembuhan Pak Pudan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pakai semua obat-obatan, tenaga medis, semua yang dikerjakan kiranya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, menyerahkan Ibu Rosi dan Ibu Tiur ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kandungan mereka, dan sehingga pada saatnya nanti mereka boleh melahirkan dengan kekuatan Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan juga jemaat di tempat ini, keluarga, menara pengharapan di dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh terus dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk Pendeta Yopi dan Ibu yang boleh terus menjadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala bagi kami. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah mereka kerjakan bagi gereja ini. Terima kasih untuk teladan yang sudah mereka berikan bagi kami. Dan terima kasih kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan juga sudah menolong, dan Tuhan juga yang memberkati kehidupan perkawinan mereka hingga 50 tahun. Tentu ini bukan hal yang mudah, dan kami bersyukur karena kami boleh melihat kebahagiaan yang Tuhan beri di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hari ini, memberkati ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang kita dengarkan, kita boleh materaikan dalam hati kita, dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia,